Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julaika dari kelompok 8 akan membahas tentang kurikulum operasional madrasah. Halo, nama saya Salsabila Puspita. Halo, nama saya Zahra Katlia Isfarayani. Halo, nama saya Wafifah Nur Insani. Halo, nama saya Sabina Nur Padilla. Di sini saya sebagai moderator akan memandu acara mengenai presentasi KOM atau kurikulum operasional madrasah. Yang terhormat Bapak Ahmad Saiful Rahman MPD dan Sadam Hussein MPD serta teman-teman yang berbahagia. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berada dalam acara ini. Oke, selanjutnya materi akan dibahas oleh teman-teman saya sendiri. Yang pertama itu ada pengertian KOM yang akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada pengertian KOM. Di dalam kurikulum Merdeka, KOM menjadi acuan dasar pembelajaran di satuan pendidikan. KOM merupakan rencana proses belajar di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. KOM dikembangkan sesuai dengan struktur kurikulum dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian ada prinsip KOM yang akan dijelaskan oleh Zul. Prinsip dasar penyusunan KOM berpusat pada peserta didik, yakni pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi yang dibutuhkan oleh siswa dan tahapan belajar serta perkembangan peserta didik. Nah, maka dari itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik harus terpenuhi dalam masalah prinsip dasar KOM ini. Ada 3 poin yang akan dibahas dalam prinsip dasar KOM ini. Yang pertama yaitu kontekstual, yang kedua esensial, yang ketiga akuntabel. Oke, masuk ke poin yang pertama yaitu kontekstual. Yang dimaksud dengan kontekstual yaitu menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik madrasah, baik sosial, budaya, lingkungan, yang menunjukkan bahwa karakteristik ini menunjukkan madrasah. Contoh, ketika pagi hari kita akan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, sebelum pembelajaran melaksanakan mengaji terlebih dahulu. Yang kedua yaitu esensial. Esensial adalah memuat seluruh unsur informasi yang dibutuhkan madrasah, seperti kita berpacu kepada Al-Quran dan hadis semisal, maka dari itu kita membutuhkan Al-Quran atau buku-buku yang di dalamnya mengandung unsur-unsur Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu accountable, yang mana accountable ini mengartikan bisa dipertanggungjawabkan karena basis data yang aktual. Selain kita harus memiliki esensial, nah esensial tersebut harus memiliki data yang akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ketika kita akan menjelaskan sesuatu kepada para murid, ketika kita akan memberikan informasi kepada murid, maka informasi-informasi tersebut harus benar adanya, fakta adanya, tidak boleh dibuat-buat. Nah, yang terakhir itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, organisasi, dan yang paling penting adalah Kementerian Agama, karena yang namanya madrasah tidak akan terlepas dari yang namanya Kementerian Agama. Nah, maka dari itu pemerataan dan peningkatan mutu supaya kesempatan layanan pendidikan dan peningkatan ini menjadi merata, hal ini perlu diterapkan dalam prinsip dasar penyusunan KOM. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada konsep KOM yang akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum operasional madrasah. Kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengacu pada pendidikan nasional dan SMP. Dalam penyusunan KOM, tuntunan dari SMP adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran, dan asesmen yang dibuat secara fleksibel dan dinamis, serta disesuaikan dengan karakteristik madrasah. Serta konsep penyusunan KOM harus disesuaikan dengan visi misi madrasah dan konteks kebijakan lokal di madrasah tersebut.
dan dikembangkan sesuai dengan karakter madrasah secara mandiri. Kemudian selanjutnya mengenai proses penyusunan KOM yang akan dijelaskan oleh Wafi. Nah, selanjutnya ada proses penyusunan kurikulum operasional madrasah. Namun sebelum itu ada beberapa komponen yang terdapat pada penyusunan kurikulum operasional madrasah ini. Yang pertama, analisis karakteristik madrasah. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang terakhir, perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, ada proses penyusunan kurikulum operasional madrasah. Yang pertama bersifat tetap dan yang kedua bersifat fleksibel atau dinamis. Nah, bersifat tetap di sini maksudnya sesuai yang ditetapkan oleh satuan pemerintah, dan yang fleksibel atau dinamis ini berarti menyesuaikan dengan karakteristik madrasah itu sendiri dan juga kebutuhan madrasah itu sendiri. Sekian. Selanjutnya mengenai langkah penyusunan KOM akan disampaikan oleh Sevian. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah penyusunan KOM. Nah, langkah penyusunan ini ada yang berdasarkan jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Yang jangka pendek ini, yang pertama itu ada yang jangka panjang. Jangka panjang berkisar antara 4 sampai 5 tahun. Yang pertama kita harus menganalisis dulu konteks karakteristik madrasah. Terus juga harus merumuskan visi, misi, dan tujuan. Dan yang selanjutnya ada yang jangka pendek, yaitu tahunan atau semester. Nah, yang pertama kita harus menentukan pengorganisasian pembelajaran, terus menyusun rencana pembelajaran, serta menentukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Hanya sekian dari saya, kembali ke moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijo dari kelompok 8. Kepada ibu-ibu sudah selesai pemaparannya. Benar. Kita ucapkan apa ibu-ibu? Masya Allah, Allah tabarakallah. Langsung atuh gancang ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julhaika dari kelompok 6 akan membahas tentang prinsip-prinsip. Nama saya Muhammad Julhaika akan